Sobat Invest, kita bahas list saham yang masuk dalam kelolaan Danantara yuk. Baik itu secara langsung, melalui Biro Klasifikasi Indonesia atau disingkat BKI, dan juga list saham yang masuk ke dalam holding BUMN seperti Mind ID dan lainnya. Yuk simak video ini. Di urutan pertama ada Bank BRI atau saham BBRI sebagai saham Bank BUMN pencetak laba bersih terbesar di kuartal ke-1 awal tahun 2025 saat ini. Laba bersihnya di awal tahun 2025 tercatat di atas 13,6 triliun rupiah. Walaupun secara Q-on-Q laba bersih BBRI turun sekitar 13,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat video ini dibuat, valuasi price to book value saham BBRI ada di angka 1,96 yang mana jika kita melihat data 10 tahun terakhir PBV saham BBRI saat ini berada di area minus 2 standar deviasi. Artinya secara angka PBV BBRI diperdagangkan jauh di bawah rata-rata 10 tahun terakhirnya. Secara P rasio BBRI saat ini ada di angka 10,15 yang mana jika kita lihat rata-rata P 10 tahun terakhirnya saat ini ada di minus 1 deviasi sama seperti valuasi P saat tahun 2020 dan tahun 2015. Saat ini kepemilikan Danantara di saham BBRI sekitar 53,18% yang dimiliki langsung di bawah BKI. Kita bahas sedikit tren harga saham BBRI. Di sini time frame yang digunakan adalah weekly chart atau chart mingguan. Terlihat saham BBRI patah tren di tahun 2024 dan sempat ada pullback untuk menguji area support sebelumnya yang menjadi resisten harga. Jika Sobat Invest perhatikan di bawah ada indikator RSI atau Relative Strength Index, yang mana saat ini RSI saham BBRI sempat berada di bawah 30 dan setelahnya terjadi pembalikan harga. RSI di bawah 30 pada weekly chart BBRI juga pernah terjadi di tahun 2020 sebanyak 2 kali. Dan di tahun 2024 saat patah tren BBRI. Dan juga saat ini yang mana terjadi saat indeks mengalami trading halt. Penyumbang kedua terbesar masih dari saham perbankan Bank Mandiri atau saham BMRI. Yang mana laba bersih BMRI di kuartal ke-1 tahun 2025 sebesar 13,19 triliun rupiah atau jika kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 naik sekitar 3,9% Q-on-Q kuartal 1. Saat video ini dibuat, valuasi PBV saham BMRI ada di 1,83 kali yang mana jika kita melihat data PBV 10 tahun terakhirnya ada di bawah rata-rata price to book value 10 tahun terakhir. Namun tidak serendah PBV saham BBRI. Dari segi price to earning ratio saat ini ada di 8,26 kali. Yang mana dalam data PE rasio 10 tahun terakhir terkecilnya ada di PE 6,7 kali. Di saat P saat ini di 8,26 dan BMRI masih mencetak growth laba bersih Q-on-Q kuartal ke-1 yang mana secara kinerja BMRI lebih kuat dari BBRI. Saat ini Danantara memegang 52% saham BMRI melalui Badan Klasifikasi Indonesia. Di sini juga terlihat ada INA atau Indonesia Investment Authority sebesar 8% yang merupakan proyek presiden sebelumnya. Kita coba lihat pergerakan harga saham BMRI dengan view yang panjang dari weekly chartnya. Tren kenaikan harga saham BMRI patah di tahun 2024 yang mana para trader biasa menyebutnya pola double top atau pola huruf M. Dilihat dari indikator RSI saham Bank Mandiri sempat menyentuh area di bawah 30 yang mana biasa diidentifikasikan sebagai area oversold atau area jenuh jual atau bisa jadi puncak dari tekanan jual yang terjadi. Area oversold berdasarkan indikator RSI pernah disentuh oleh saham BMRI di tahun 2013, tahun 2015, tahun 2020, dan saat ini di tahun 2025. Walaupun recovery-nya tidak cepat, tapi indikator ini di weekly chart menunjukkan apa yang sedang terjadi pada harga sahamnya. Kita lihat dari sisi volume saham BMRI yang mana ada peningkatan transaksi yang terjadi di harga bawah saat ini. Dapat diartikan saat ada banyaknya volume tekanan jual. Tetapi penurunan harga saham BMRI terhenti sampai saat ini. Namun apapun itu analisanya, kita sebagai pelaku pasar baiknya bereaksi ketika analisa kita tidak sesuai dengan kondisi market karena banyak faktor lainnya yang mempengaruhi. Setidaknya dengan melakukan analisa dan menyimpulkan dari data yang ada kita tidak mudah panik. Di urutan ketiga ada saham Telkom Indonesia atau saham TLKM. Laba bersih kuartal 1 tahun 2025 saham Telkom sebesar 5,8 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan laba bersih di kuartal yang sama tahun 2024, laba bersih saat ini turun sekitar 4% Q-on-Q.
Saat ini price to book value atau PBV saham Telkom ada di 1,79 kali. Yang mana jika kita lihat rata-rata 10 tahun terakhirnya, saat ini PBV saham TLKM berada jauh di bawah valuasi saat crash tahun 2020, dan secara price to earning ratio atau P ratio saat ini ada di 11,34 kali. Yang mana dalam 10 tahun terakhir P rasionya saat ini yang terkecil bahkan lebih rendah dari P rasionya pada tahun 2020. Tren kenaikan saham TLKM patah di akhir tahun 2022, dan dalam beberapa bulan kebelakang sempat berada di bawah harga 2.450 yang mana harga terendah di tahun 2020. Kita coba lihat indikator relative strength index-nya. RSI saham Telkom sempat menyentuh di bawah 30 pada tahun 2024 namun harga sahamnya turun lagi ke level saat ini. Tetapi jika kita lebih detail melihat ada pola divergence. Divergence sendiri merupakan korelasi antara harga saham berbanding dengan indikator RSI. Yang mana saat harga sahamnya turun ke level yang lebih rendah, namun pembentukan indikator RSI-nya meningkat, atau dapat dikatakan berlawanan, dan dapat juga menjadi target area harga jika ada rebound di saham TLKM. Volume penjualan terbesar saham Telkom terjadi di area harga penurunan dari 4.000 sampai 3.000. Dan saat ini tekanan jual mulai berkurang. Bila terjadi technical rebound sepertinya area harga 3.100 sampai 3.200 masih masuk akal dalam jangka waktu menengah. Gimana pendapat Sobat Invest? Di posisi keempat ada saham Bank BNI atau saham BBNI. Laba bersih kuartal ke-1 tahun 2025 tercatat sebesar 5,38 triliun rupiah. Yang mana laba bersihnya ini naik tipis dibandingkan Q-on-Q kuartal ke-1 tahun 2024. Saat video ini dibuat valuasi saham BBNI ada di PBV 0,93 kali. Jika melihat data 10 tahun terakhirnya saat ini PBV sudah cukup rendah. Tetapi belum serendah PBV di tahun 2020 sebesar 5,55 kali. Secara P ratio saat ini ada di 7,25 kali. Yang mana data price to earning ratio 10 tahun terakhirnya saat ini sudah cukup rendah. Namun jika dilihat di atas P saham BBNI sempat membengkak karena pada kuartal keempat tahun 2020 saham BBNI pernah mencatatkan rugi mencapai 1 triliun rupiah. Saat ini BKI memegang saham BBNI sebesar 60% yang mana otomatis dan antara memegang pengalihan saham tersebut. Secara weekly chart trend kenaikan harga sahamnya BBNI patah di tahun 2024. Tetapi jika kita melihat indikator RSI saham BBNI pada pola pergerakan penurunan harga saham yang terakhir belum menyentuh area oversold atau di bawah 30, yang mana jika kita bandingkan dengan saham BBRI dan BMRI sudah sempat terjadi tekanan jual menuju area oversold, namun saham BBNI belum sama sekali. Area oversold RSI di chart mingguan BBNI pernah terjadi pada tahun 2008 sebanyak 2 kali, pada tahun 2015 sebanyak 1 kali, dan pada tahun 2020, jika Sobat Invest perhatikan area harga saat ini volumenya mulai meningkat dibandingkan rata-rata. Namun peningkatan volume tersebut diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Menurut Sobat Invest akankah harga saham BBNI ini mencapai RSI oversold di bawah 30? Yang mana bisa jadi pola penurunan terakhirnya sebelum harga sahamnya rebound signifikan. Itulah list tempat saham teratas dengan pencetak laba bersih terbesar yang mana saat ini kepemilikan pengendalinya dibawahi langsung oleh BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. Dengan adanya sentimen dan antara masuk ke pasar saham, maka dividen saham BUMN kedepannya berpotensi meningkat selama laba bersih terus bertumbuh. Kita bisa lihat sendiri dari payout rasio BBRI, BMRI, dan BBNI yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sobat Invest dari 4 list tersebut mana yang paling menarik? Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.